Halo semua, di video ini saya mau update untuk perkembangan di project-project saya di minggu yang kemarin. Saya mulai aja langsung untuk project yang pertama. Project yang pertama, project Hercules. Itu kemarin nggak ada deployment sama sekali. Jadi kemarin itu saya tuh sibuk untuk ngerjain itu ya, migrasi dari newsletter platformnya mereka yang lama ke yang baru, dan ini cukup rumit ya. Jadi kemarin saya punya waktu mungkin 16 jam dan hampir semuanya itu saya pakai untuk ngerjain itu aja. Sudah 90%, sudah oke 90%, masih tinggal ngupdate sedikit-sedikit dan fine tuning aja. Semoga minggu depan itu bisa saya deploy ke produk, bukan deploy ya. Semoga minggu depan saya bisa assign ke klien untuk dites semuanya, sehingga mungkin minggu depannya lagi bisa saya deploy ke production. Karena mereka tuh pinginnya ini sudah ready di akhir bulan September. Cuma yang jadi kendala adalah saya ngambil cuti selama 1 minggu ya untuk akhir September. Jadi tanggal 23 sampai tanggal 27 tuh saya ngajuin cuti. Sudah beberapa bulan yang lalu saya ngajuin cuti dan sudah di approve. Jadi deploymentnya kalau bisa sebelumnya gitu. Jadi yang jadi challenging dari timing ini ya, saya harus bikin opsi ya dari di WordPress-nya itu untuk milih newsletter apa yang mau diaktifkan. Jadi kita bisa deploy kapan aja, dan nanti tinggal untuk switchingnya dari newsletter A ke newsletter B, tinggal mereka yang bisa melakukan sendiri, tinggal klik button gitu ya, terus di save settingannya, terus langsung akan menggunakan semua di website itu semuanya akan menggunakan sistem yang baru. Ada beberapa kelebihan di sini ya. Kelebihannya yang pertama itu ya, kita bisa deploy kapan aja dan mereka bisa mengaktifkan newsletter yang baru kapan saja. Jadi nggak terikat oleh waktunya. Jadi nggak perlu saling tiktokan untuk cari waktu yang pas, jam dan lain sebagainya. Mereka bisa melakukan sendiri. Kelebihan yang kedua adalah kita bisa revert ke platform yang lama kalau terjadi kendala. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, ketika kita switch ke sistem yang baru ternyata ada error dan lain sebagainya, kita bisa switch ke sistem yang lama dan kembali baik-baik saja. Yang jadi masalah dengan sistem ini adalah jadi ada dua sistem di websitenya mereka gitu ya, dan tentunya nantinya mestinya akan ada tiket ya untuk ngebersihin itu semua gitu kan. Karena kan tadinya di newsletter platform A menjadi newsletter platform B, dan setelah ini diaktifkan dan sudah di switch gitu ya, kemungkinan besar yang akan sudah nggak dipakai lagi selamanya karena kan sudah dimigrasikan. Jadi kemungkinan besar kode-kode yang ada di situ semua sudah bisa dihapus gitu. Kalau enggak ya akan menu-menuin aja dan bikin jadi bingung aja dari editorial mereka dan lain sebagainya. Itu jadi membingungkan dan kurang baik lah ya. Jadi memang sebaiknya sih kalau menggunakan satu sistem aja ya. Setelah ini sudah dimigrasikan, sistem yang lama harusnya dibuang. Jadi lebih clean, lebih baik juga untuk maintenance dan lain sebagainya. Untuk Hercules cuma itu aja sih ya. Project yang kedua itu project Ariel. Kemarin deploymentnya ada cukup banyak ya. Kemarin saya juga ngefokusin ya setengah waktu saya untuk ngebenerin fitur yang saya bilang sudah 7 tahun nggak diupdate gitu ya. Dan kemarin ada sudah beberapa juga yang sudah dideploy dan di-approve. Masih sisa kalau nggak salah itu 15-an tiket, 15-16 tiket yang berhubungan dengan itu ya. Dan kemungkinan akan datang lagi tiket-tiket tambahan lagi di minggu depannya lagi ya. Kita lihat aja nanti hasilnya gimana. Yang menarik di sini memang ada beberapa tiket yang berhubungan dengan itu dan ada tiket juga yang nggak berhubungan dengan itu, tapi
ternyata memang kalau saya amati ya di project yang Arial ini, itu ada banyak sekali user error atau kebingungan user ketika menggunakan website tersebut. Entah karena penggunanya memang rata-rata itu orang yang usianya lebih tua ya, jadi nggak terlalu terbiasa dengan teknologi, mungkin bisa dibilang boomer gitu ya. Atau memang dari websitenya sendiri memang kurang baik ya, jadi UI UX-nya memang bisa dilihat dari sebuah fitur yang sudah 7 tahun nggak diupdate gitu. Jadi kemungkinan besar ya, memang websitenya sudah terlalu tua dan harus diupdate sehingga lebih mudah lagi. Karena ada beberapa tiket yang lucu memang di minggu yang kemarin ya. Yang pertama itu ada concern ketika ngeklik sebuah button itu ada loading ikon gitu. Buat mereka itu ada yang menanyakan kok loading gitu. Ya memang ya memang fiturnya seperti itu, ketika kita nge-submit form memang di websitenya itu memang akan ada loading screen ya, ada kayak ikon yang berputar-putar, terus ya setelah ke submit ya hilang, dan ada sukses message thank you gitu kan ya. Ada yang bikin itu jadi masalah gitu, dan itu kan aneh banget kan ya, itu kenapa kok, gimana ya. Susah sih ya ada juga tiket lagi yang tentang ngeriset password. Jadi ada yang mau berusaha login ke websitenya tapi lupa passwordnya. Jadi dia pakai fitur yang forget password, dan di WordPress itu kan sudah cukup umum ya. Dia klik forget password, terus masukin emailnya, terus ke submit, mendapatkan link untuk ngeriset password di emailnya. Linknya diklik dan dia masukin password yang baru kan dimintanya seperti itu. Masukkan password baru Anda. Oke, dimasukin password barunya. Setelah disubmit, kan sudah sangat umum ya di semua website, ketika kita sudah nge-reset password, kita akan masuk lagi ke login screen lagi untuk kita masukin password yang sudah kita set. Jadi nggak langsung diloginkan orangnya. Jadi kita harus login lagi dengan password baru yang sudah kita set. Dan itu jadi pertanyaan gitu buat mereka. Loh, saya kan sudah nge-reset password, kok harus login lagi gitu. Jadi itu yang harus kita, maksudnya saya harus berusaha untuk menjelaskan dengan hati-hati ke klien, karena manajernya juga menurut saya memang agak gimana ya, walaupun kayaknya sih seumuran ya sama saya, cuman kayaknya dia lebih orang yang kurang banyak menggunakan teknologi yang ada saat ini gitu. Jadi ya pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu yang ngabisin waktu, dan memang harus benar-benar dipahami dan dicari tahu sumbernya dari mana, sehingga kita bisa benar-benar nyari solusi yang paling tepat gitu ya buat dia. Jadi jangan langsung dikerjakan dan ngabisin waktu cukup banyak gitu ya. Misalnya password yang tadi, kok harus login? Memang saya bisa bikin fitur ketika orang reset password langsung otomatis setelah di reset tuh langsung masuk ke akunnya mereka. Tapi itu kan nggak dibutuhkan gitu ya, karena di semua website juga cara kerjanya seperti itu. Kita tinggal menjelaskan aja ke klien kalau memang di mana-mana cara kerjanya seperti itu. Jadi memang setelah nge-reset password harus login lagi dan memasukkan password yang sudah di-reset. Dengan memberi tahu ke klien bahwa itu memang fitur bukanlah bug, itu bisa jadi solusi yang jadi saya cuma menghabiskan waktu 10 menit untuk itu, daripada ngabisin waktu mungkin 2 jam untuk bikin fitur yang mereka minta, yang mereka pikir itu bug tapi ternyata enggak. Kalau misalnya ada formulir yang harus mereka submit, yang bisa disubmit di halaman tersebut, terus ada loading ikon, terus mereka mau loading ikonnya itu dihapus aja, itu kan aneh ya. Ya dijelaskan aja bahwa itu adalah sebuah fitur di mana ketika ada loading ikon itu, websitenya itu, halaman tersebut jadi memang nggak bisa diklik semua, karena menunggu sampai prosesnya itu selesai, nanti ada thank you message, dan setelah itu baru loading ikonnya itu hilang.
itu juga jadi sesuatu yang bisa kita mungkin saya menjelaskan ke klien itu dalam 15 menit dan dia bisa mengerti dan oh itu fitur ternyata bukan bug gitu ya. Dan mereka juga nggak masalah, oh ternyata saya nggak tahu gitu ya tentang hal ini. Dan itu terjadi beberapa kali sih memang di Project Arial. Ya, itu adalah fitur yang mereka pikir itu adalah sebuah bug. Jadi agak entah websitenya yang salah, saya yang salah untuk memahami itu semua, atau kliennya memang yang tidak terbiasa dengan menggunakan website. Untuk project selanjutnya, project Aurora, tidak ada updatean karena saya sudah nggak di project itu ya. Yang saya lihat, saya masih ada di grup tersebut dan saya masih punya waktu 1 jam, tapi nggak saya pakai minggu kemarin karena memang nggak dibutuhkan. Semua fitur sudah di-deploy, sudah ada deployment tambahan lagi karena ada beberapa yang harus diupdate. Yang menarik dari project ini tuh kemarin saya ngobrol sama direktur saya yang baru ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol tentang project ini. Dan ini adalah perusahaan besar sekali ya. Jadi kalau saya sebut nama perusahaannya pasti pada tahu semua karena punya cabang di semua negara kayaknya. Di Indonesia juga ada beberapa ya. Dan landing page yang mau dibikin ini untuk tahun 2025. Jadi masih lama, tapi mereka mintanya untuk dideploy sesegera mungkin karena mereka ingin punya waktu untuk ngisi halaman tersebut sebelum dipublish, melakukan riset dan lain sebagainya gitu ya. Salah satu concern dari mereka ketika membuat fitur baru di websitenya mereka itu biayanya itu mahal sekali. Salah satu alasan kenapa biayanya itu mahal itu adalah karena menggunakan headless. Jadi karena WordPress sebenarnya kan WordPress itu kan bukan headless ya dari dasarnya, tapi bisa dibikin headless. Tapi dengan membuat WordPress menjadi headless itu otomatis ada banyak hal yang jadi lebih kompleks gitu ya. Apapun itu jadi lebih kompleks karena semua yang ada di front end websitenya itu yang di halaman yang bisa dilihat oleh pengunjung itu custom, semuanya custom. Jadi misalnya kita mau pakai use SEO dan mau semua fitur dari use SEO itu harus dibikin compatibility-nya di website tersebut gitu ya. Kalau misalnya ganti title harus keluar dan lain sebagainya, ganti description, nambahin meta description, ganti index no index dan lain sebagainya, itu harus ditambahkan semua secara manual ya. Jadi kodenya harus diupdate sehingga website itu bisa berjalan. Begitu juga ketika kita menggunakan plugin-plugin untuk misalnya bikin form dan lain sebagainya, itu sangat sulit sekali karena semua yang di front end-nya itu sama sekali nggak bisa jalan tanpa kita bikin secara manual. Jadi semuanya ada di website sih jadi jauh lebih mahal. Dan mereka komplain masalah ini. Dan si direkturnya itu cerita bahwa kliennya ini kemarin sempat ngobrol sama dia, bilangnya kok mahal sekali gitu. Ya karena pakainya headless. Loh, lah terus kenapa kok pakai headless gitu? Lah kan yang minta kamu gitu. Jadi kliennya ini ketika mau deal sama 10up untuk bikin websitenya dia, salah satu requirement dari timnya mereka itu adalah menggunakan headless. Karena itu kita pakai headless. Dan akhirnya mereka komplain karena fitur-fitur yang dibikin tuh jadi mahal gitu. Apapun yang perlu diupdate di websitenya itu bisa 2 kali 3 kali lipat daripada website tanpa headless. Yang menarik di sini saya tanya ke direkturnya untuk masa depan headless di WordPress itu gimana. Dia bilang akan tetap ada orang yang akan menggunakan headless karena berbagai alasan. Tapi kalau misalnya saya punya waktu untuk belajar lagi, bukan prioritas untuk belajar headless. Jadi kalau ada banyak yang ingin dipelajari,
misalnya belajar Gutenberg, belajar JavaScript atau belajar headless, lebih baik belajar yang lainnya dulu gitu, karena demand untuk headless WordPress itu nggak sebanyak itu ternyata. Jadi kita dulu sempat cukup excited karena memang headless itu sesuatu standar yang banyak dicari oleh perusahaan-perusahaan besar untuk bikin websitenya. Tapi pada kenyataannya jauh lebih mudah untuk membuat website WordPress dengan tanpa headless gitu ya, dengan sistem yang lebih tradisional. Tapi yang menarik dari diskusi itu ya, selain tentang headless ini, itu adalah ada sebuah diskusi ya secara internal dari kita untuk membuat blog theme itu maksudnya website atau WordPress yang menggunakan full site editing menjadi defaultnya kita, dan itu kayaknya arahnya ke sana. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang ingin belajar WordPress di tahap yang lebih dalam lagi, saya saranin mungkin untuk belajar ke full site editingnya, dan itu banyak yang perlu dipelajari dari situ ya, karena semuanya itu sudah berbeda. Jika sebuah website itu menggunakan full site edit, itu nggak ada lagi index.php, nggak ada lagi template dengan PHP ya, templatenya semuanya dalam bentuk HTML, karena semuanya akan dirender menggunakan JavaScript, termasuk menu navigasi dan lain sebagainya itu nantinya akan masuk ke ranah itu semua. Jadi kedepannya sih dari diskusi yang saya lakukan ke beberapa orang ya, itu kayaknya arahnya ke sana. Saya nggak terlalu suka dengan arah ke sana sebetulnya, karena saya lebih kuat ke PHP terus terang. Tapi ya kalau memang arahnya ke sana ya saya ngikut aja. Karena menurut saya kayak Gutenberg itu memang membantu ya untuk editorial dan develop fitur-fitur yang jauh lebih mudah untuk dipakai oleh klien. Walaupun jelas menggunakan full site editing juga punya kendala yang sama dengan headless, karena semuanya jadi lebih mahal aja, karena butuh waktu lebih lama untuk bikinnya. Misalnya bikin navigasi mega menu misalnya, sampai sekarang belum ada solusi yang benar-benar fungsional yang bisa kita pakai ke semua website. Sedangkan library untuk untuk bikin mega menu misalnya, kita sudah bikin beberapa untuk website yang tradisional ya, untuk menu yang tradisional. Tapi ketika nanti masuk ke full site editing gitu beda, karena menunya, navigasinya sekarang diatur dengan menggunakan blog ya, menggunakan Gutenberg. Oke, itu saja dari saya minggu ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.